warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, kalau ibu guru tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, ibu tanya lagi ya, sekali lagi, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh iya, hari ini kalian sebelum belajar berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya kira-kira? Oke, sama Raditya boleh dipimpin doanya. Oke, terima kasih Raditya karena telah memimpin doanya. Oke anak-anak, hari ini kira-kira siapa ya yang nggak masuk? Ada nggak yang nggak masuk? Oh, Yasmin nggak masuk. Kenapa Yasmin nggak masuk? Oh, ada acara keluarga. Terus ada lagi yang nggak hadir hari ini? Hana Bunga kemana? Oh, sakit. Oke, syafaqillah buat Hana Bunga. Oke, tadi kan ibu sudah absen ya. Nah, di sini ada nggak sih yang masih lemes? Siapa yang belum semangat untuk belajar? Siapa yang belum sarapan? Kenapa emang belum sarapan? Mamanya belum masak. Oh, gitu. Nanti sarapan ya. Oke, biar semangat sebelum kita belajar, ibu punya ice breaking terlebih dahulu nih. Ada yang tahu nggak ice breaking yang buka tutup itu loh, tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu, kita ibu ajarin dulu ya. Nanti habis itu kita ice breaking bareng-bareng. Oke? Ibu coba dulu ya, ibu terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Ada yang tahu? Udah bisa ya? Teman-teman udah ngasih nih pasti. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Oke, udah pada semangat ya? Oke, berarti sudah siap ya untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak sih hari ini ibu mau membahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Siapa di sini yang suka menerapkan tentang hidup bersih? Ada yang pernah menerapkan tentang hidup bersih? Apa sih itu hidup bersih? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Contohnya saja hidup bersih apa? Ayo coba, Nita, apa hidup bersih? Oke, pintar. Ya, hidup bersih itu adalah hidup. Kita tuh harus menjaga kebersihan ya teman-teman, nggak boleh kotor. Misalnya kalau kita makan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Siapa di sini teman-teman yang kalau sebelum makan nggak cuci tangan? Ada nggak? Ih, jorok ya, nggak boleh ya, no. Berarti kalau kita sebelum makan, kita wajib cuci tangan. Terus selain itu apa lagi contoh hidup bersih? Oke, pinter. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kamar, di rumah. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, hidup bersih itu dibagi menjadi beberapa. Ada beberapa hidup bersih di rumah, dan ada juga yang di sekitar lingkungan. Nah, di sekitar lingkungan ini, lingkungan nggak cuma di lingkungan sekitar rumah saja ya teman-teman. Ada di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat bermain ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Oke. Contohnya apa tuh hidup bersih sehat? Hidup sehat dan bersih di rumah, hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman,
Coba dilihat buku temanya, coba dilihat di halaman 9. Nah, di situ kan ada soal cerita tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Nah, coba teman-teman baca. Ada yang bersedia untuk membacakannya? Oke, boleh Yohana, boleh silakan dibaca dengan suara yang lantang ya. Oke, terima kasih Yohana karena telah membaca. Teman-teman, ada yang bisa diambil nggak? Ada yang paham nggak apa yang udah dibacakan oleh Yohana tadi? Ayo poin-poinnya, ada yang tahu nggak? Apa coba Raditya? Oke, benar. Menjaga kebersihan apa? Kamar. Iya, benar. Itu salah satu hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Terus selain itu apalagi teman-teman? Ada yang tahu? Ayo, iya Mita, apa? Oke, benar. Kalau habis main harus dibersihkan, dibereskan kembali. Supaya apa? Supaya rumahnya selain tidak berantakan, tidak menimbulkan banyak kuman. Ayo, nanti kalau misalkan udah ada kuman, terus teman-teman habis main tuh nggak cuci tangan, terus langsung makan, terus nanti kumannya masuk ke dalam perut di sini. Terus akhirnya nanti teman-teman jadi sakit, jadi diare gitu ya. Teman-teman makanya harus menjaga kebersihan. Selain di tempat bermain, teman-teman juga harus menjaga kebersihan yang ada di kamar loh. Nggak boleh misalkan di tempat tidur sambil makan. Ada nggak yang tidur sambil makan teman-teman? Nggak ada ya, nggak boleh ya. Nanti kalau misalkan ada yang jatuh tidak ketahuan, terus jadi sarang bakteri. Nggak boleh ya. Oke. Nah, terus selain itu di situ kan tadi ada bacaan tentang mari hidup bersih dan sehat. Kira-kira kalau penulisan di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital atau huruf kecil marinya? Ini mari atau mari yang benar? Kalau di awal kalimat, ayo teman-teman, ingat nggak bahasa Indonesianya? Kalau di awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf kecil? Benar, huruf kapital. Jadi di setiap awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Selain di awal kalimat, huruf kapital boleh digunakan di kapan saja tuh? Betul, setelah tanda titik. Oke, terus apa lagi? Untuk nama apa aja? Nama orang, nama negara, terus bulan, terus apa lagi? Untuk judul biasanya ya, untuk awal kalimat ya. Betul, pintar. Oke, next. Teman-teman pernah mengamati tentang yang itu tuh, yang berbentuk kotak? Ada nggak sih alat kebersihan berbentuk kotak? Apa? Bukan kebersihan sih, tempat kebersihan yang berbentuk kotak seperti ini. Apa namanya? Yang biasa buat kaki kalau sebelum masuk, apa namanya? Iya bener, kesedan. Betul. Ini ada mempunyai berapa sisi sih teman-teman? Coba kita hitung ya sisinya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Dinamakan dengan apa ini? Persegi 4. Oke, selanjutnya alat kebersihan yang berbentuk seperti tabung. Nih, seperti tabung begini. Apa tuh biasanya? Nah, betul. Ada kotak sampah, ada ember, terus ada apa lagi? Banyak ya. Oke teman-teman, tadi kan sudah menyebutkan ya kalau benda yang berbentuk segi 4 itu papan tulis. Oke, sekarang kita ukur dengan menggunakan satuan baku. Contoh satuan baku itu ada apa aja sih teman-teman? Ada yang tahu? Kita ukur menggunakan satuan baku. Satuan baku tadi ada apa? Sentimeter, terus depa, terus jengkal, ya kan? Terus kita ukur sekarang, kita buktikan menggunakan satuan jengkal. Papan tulis ini ada berapa jengkal ya? Jengkal ya kira-kira teman-teman. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, jadi papan tulisnya mempunyai lebarnya 3 jengkal. Oke. Sekarang untuk yang tingginya atau lebar tingginya ya, tinggi atau panjang, kita ukur dengan satuan jengkal juga sama. 1,
Ada 2 jengkal. Nah, oke. Kalau diukur pakai spidol, kira-kira ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 4 satuan spidol sentimeter ya. Oke. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, kira-kira teman-teman ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada yang ingin bertanya mungkin tentang kebersihan lingkungan? Hidup bersih dan sehat di sekitar rumah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, mau tanya apa? Oh, ya, jadi hidup bersih itu boleh nggak sih dilakukannya tuh kalau misalnya nggak harus di rumah aja? Boleh nggak sih kalau misalnya di sekolah atau di tempat ngaji atau misalkan di pasar, di taman, boleh nggak sih? Boleh teman-teman ya. Justru hidup bersih dan sehat itu nggak harus diterapkan di lingkungan rumah saja. Jadi boleh di mana-mana. Mau teman-teman lagi di tempat bermain, di tempat mengaji, di tempat belajar bimbel misalnya, atau dimanapun itu, teman-teman harus tetap menerapkan hidup bersih dan sehat. Apalagi kalau misalkan di luar ruangan, di luar rumah, itu biasanya lebih banyak kuman-kuman. Jadi teman-teman harus tetap hidup bersih dan sehat dengan menjaga apa? Misalnya dengan teman-teman menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu bentuk partisipasi teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih ya Yohana. Oke, jadi teman-teman, nanti kalau ditanyain orang tuanya, anak-anak hari ini tadi belajar apa sih sama Ibu Lili misalnya kan, kalian boleh ya menyampaikan, tadi di sekolah aku belajar tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Terus tadi kan selain kita sudah pelajari, terus kita sudah baca ya kan, terus kita sudah mengukur ya kan, mengenal benda-benda di sekitar kita. Nah itu teman-teman juga nggak cuman dipelajarin aja, tapi dipraktekkan ya teman-teman. Misalnya kalau sebelum makan tuh harus cuci tangan dulu, itu juga harus dipraktekkan ya teman-teman ya, nggak boleh tertinggal. Oke, sebelum kita pulang, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru punya satu lagi ice breaking sebagai penutup nih. Ada yang tahu nggak ice breaking yang siapa yang suka hati tepuk tangan? Oke, semuanya pada tahu ya teman-teman, pasti senang nih. Kenapa Ibu Guru memilih ice breaking itu? Ada yang tahu? Ya, karena untuk mewakili perasaan kita hari ini nih, belajar sama Ibu. Ada yang happy nggak belajar sama Ibu? Happy ya, happy semua. Oke, ayo kita mulai ice breakingnya bersama-sama, together. 1, 2, 3. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati petik jari? Siapa yang suka hati petik jari? Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati petik jari? Siapa yang suka hati injak bumi? Siapa yang suka hati injak bumi? Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati injak bumi? Lagi ya. Siapa yang suka hati semuanya? Injak bumi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, mungkin cukup pelajaran dari Ibu. Kalau sudah ada yang tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu, karena kita tadi sudah diawali dengan doa, dan kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa juga. Oke, berdoa yang mau memimpin siapa kira-kira teman-teman? Raditya. Oke, Raditya lagi yang mimpin, boleh. Ayo silakan Raditya dipimpin doanya. Oke, terima kasih Raditya. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Oke, semoga ilmu yang telah Ibu ajarkan itu bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, apabila Ibu ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.